Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini ada dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7, dan kemudian Mazmur pasal 52 dan 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, tahukah saudara bahwa setiap saudara itu rupanya menyimpan trauma dalam diri saudara? Mungkin bukan trauma besar, mungkin saudara bahkan tidak menyadarinya, tetapi itu rupanya telah mempengaruhi hidup saudara. Begini penjelasannya saudara, mungkin saudara pernah melakukan sesuatu dan itu gagal, atau saudara melihat orang lain melakukannya dan itu gagal. Lalu melalui peristiwa itu, pikiran, hati, perasaan saudara mengambil sebuah kesimpulan bahwa saudara tidak bisa melakukan itu. Atau saudara pernah mengalami sebuah kejadian yang menyakitkan, mengecewakan, sehingga saudara tidak mau dan berusaha menghindari untuk mengalami hal itu lagi, sehingga suasana-suasana yang mengingatkan saudara pada peristiwa itu, saudara akan menjauhinya. Nah, apa yang saya sampaikan barusan ini, bahasa kerennya hari ini, istilah kerennya adalah mental block, saudara. Mungkin ini tidak terlalu, saudara pikir tidak terlalu mengganggu saudara, bahkan saudara tidak merasa, tetapi itu mempengaruhi hidup saudara. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim, di sini ditulis bahwa umat Tuhan sedang ditindas oleh bangsa Midian sehingga mereka hidup dalam ketakutan dan kemelaratan. Lalu di situ Tuhan memunculkan seseorang yang bernama Gideon, dan Gideon berhasil mengeluarkan umat Tuhan dari penindasan. Nah, bagi saya yang menarik bukan keberhasilan Gideon, saudara, tetapi adalah begini. Gideon ini rupanya bukan seorang yang pemberani sehingga dia berhasil mengeluarkan umat Tuhan dari penindasan. Sebab Gideon ini ternyata seorang penakut, saudara. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Gideon ini mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bagaimana mungkin dia menumbuk padi di tempat yang pemerasan anggur misalnya, kan begitu saudara. Jadi rupanya dan Alkitab mencatat Gideon ini memang sedang bersembunyi dari orang Midian. Gideon penakut. Rupanya Gideon ini juga mengalami yang namanya mental block, saudara. Karena dari kecil mungkin dia melihat bahwa bangsanya, umat Tuhan dianiaya, dia melihat umat Tuhan ditindas, sehingga itu menjadi mental block bahwa tidak mungkin mengalahkan mereka, kan gitu. Tetapi coba lihat ayat 12, saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 ini luar biasa. Coba lihat apa kata Tuhan mengenai Gideon. Tuhan berkata begini melalui malaikat Tuhan, menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian: Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Bayangkan seorang penakut, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Gideon ini adalah pahlawan yang gagah berani. Jadi firman Tuhan, perkataan Tuhan itu mematahkan mental block yang ada di dalam kehidupan Gideon. Dan hari ini saya juga mau mengajak saudara untuk menghancurkan mental block yang menghalangi keberhasilan saudara. Sebab mental block adalah bentuk ketidakyakinan dalam diri saudara yang berasal dari pengalaman-pengalaman traumatik di masa yang lalu. Sehingga saudara, ketika saudara tidak berhasil, ya sudah, pokoknya saya nggak bisa di situ. Oh, saya nggak mau di situ. Oh, saya takut di situ. Padahal ada banyak hal yang mungkin tawaran-tawaran yang datang kepada saudara, tetapi karena ada mental block, maka saudara menolaknya. Dan hari ini cara menghancurkan mental block yang menjadi penghalang besar dalam keberhasilan saudara, dalam saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, itu adalah begini caranya, saudara. Memindahkan ketidakyakinan saudara pada diri sendiri, kan ketidakyakinan pada diri sendiri dipindahkan pada keyakinan kepada Tuhan. Sebab memang benar bahwa kalau saudara tidak yakin pada diri saudara sendiri, itu benar. Sebab saudara terbatas, kekuatan saudara terbatas, modal saudara terbatas, kepandaian saudara terbatas, pengalaman saudara juga terbatas. Sehingga saudara wajar seharusnya mengalami kegagalan. Makanya hari ini saya mengajak saudara, pindahkan keyakinan pada diri saudara itu menjadi keyakinan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan melakukannya, pasti bisa. Amin, saudara. Dan hari ini apapun yang menjadi mental block dalam hidup saudara, mari kita runtuhkan sama-sama. Sama seperti Gideon, dia takut, tapi justru Tuhan memanggil dia dengan hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan gak bilang hei penakut, hei pengecut. Enggak, saudara. Sebab memang itulah tujuan saudara. Tuhan menaruh nilai dalam hidup Gideon adalah dia seorang yang gagah perkasa. Sama, Tuhan menaruh nilai ketika menciptakan saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, menebus dosa saudara. Karena sangat berharganya saudara. Jadi sekali lagi hari ini apapun mental block yang ada dalam hidup saudara, runtuhkan itu dengan perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Saudara yang takut, saudara yang sakit, saudara yang sedang kekurangan, saudara yang sedang menghadapi masalah-masalah yang sepertinya nggak habis-habis, mari dengar ini saudara. Dan kemudian
Nanti dengar apa yang akan saya perkatakan buat saudara, dan kemudian nanti setelah Kingdom Lifestyles ini katakan terus menerus sesuai kebutuhan saudara. Bahkan mungkin minimal 7 kali sehari. Oke, lebih banyak lebih bagus. Mungkin saudara berkata, kok jadi kayak mantra? Saya beritahu buat saudara, jangan salah. Mantra meniru cara kerja firman Tuhan. Ini. Jadi saya akan mengucapkan beberapa firman Tuhan buat saudara. Saudara dengar, dan apapun yang menjadi kebutuhan saudara, ambil salah satu firman, hafalkan, katakan setiap hari, setiap saat, setiap hari, sebanyak mungkin. Ini. Yang pertama adalah Filipi 4 ayat 19. Dengar saudara, Filipi 4 ayat 19. Saudara yang sedang kekurangan, saudara yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi, katakan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat yang kelima, oleh bilur-bilurnya maka aku sembuh. Katakan itu saudara yang sedang sakit. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara buatan tangan Tuhan. Saudara bukan buatan Jepang. Saudara bukan buatan Amerika. Saudara bukan buatan Jerman. Kalau buatan tangan Allah, itu saudara seharusnya luar biasa. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Saudara dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa dan di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Apakah mungkin Tuhan membiarkan saudara kekurangan, kesakitan, sementara saudara adalah umat kesayangannya? Mental block saudara yang menjadikan hidup saudara hari ini seperti ini. Baca firman ini, ulang-ulang saudara. Mazmur 23, Alkitab mencatat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Saudara yang sulit mengampuni, katakan ini, Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Saudara yang pemarah, saudara yang tidak bisa mengekang kemarahan saudara, baca ini, Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, dibuang saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini putar kembali KLS ini, dengar baik-baik, ambil ayat yang sesuai keperluan saudara, baca, hafalkan bahkan. Setiap hari semakin banyak saudara mengatakannya, semakin mujizat segera datang dalam hidup saudara. Bagi saudara yang berkata, ayat buat aku mana? Saudara bisa tulis di Messenger apa yang saudara perlukan. Nanti kami akan berikan ayat buat saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus berkati saudara.